Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Putri, MPM 21411110 dari kelas MNJ 21 gabungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi lingkungan. Yang pertama, ada pendahuluan. Akuntansi lingkungan dalam dunia bisnis semakin mendapatkan perhatian yang semakin lebih besar seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Akuntansi lingkungan adalah sebuah cabang dari akuntansi yang fokus pada pengukuran, pelaporan, dan analisis dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan alam. Selanjutnya ada pemantauan dan pengukuran. Berikut adalah beberapa area utama pemantauan pengukuran dalam akuntansi lingkungan. Yang pertama, ada emisi gas rumah kaca. Pemantauan ini membantu perusahaan mengidentifikasi sumber-sumber utama emisi dan mengembangkan strategi pengurangan. Yang kedua, ada konsumsi energi. Membantu perusahaan mengidentifikasi pola pelanggan energi mereka. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya alam. Perusahaan juga harus memantau dan mengukur penggunaan sumber daya alam seperti kayu dan mineral. Dan yang terakhir yaitu pembuatan limbah dan pencemaran. Di sini yang dimaksud yaitu pemantauan limbah yang dihasilkan oleh proses bisnis dan dampaknya terhadap kualitas air dan tanah sangat penting. Selanjutnya, ada manajemen risiko lingkungan. Akuntansi lingkungan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dampak lingkungan bagi sebuah perusahaan. Dan di sini ada beberapa hal atau cara akuntansi lingkungan membantu dalam hal ini, seperti yang pertama, identifikasi risiko lingkungan, seperti pengukuran dampak, pemantauan kebutuhan. Yang kedua, evaluasi risiko bisnis, seperti analisis dampak keuangan, identifikasi risiko reputasi. Dan yang ketiga, pengembangan strategi pengelolaan risiko, yang berupa pengurangan dampak, diversifikasi, dan inovasi produk. Dan yang terakhir, ada kepatuhan regulasi, seperti pemantauan kepatuhan, pelaporan kepatuhan. Dan selanjutnya ada auditing lingkungan. Audit lingkungan merupakan proses independen dan sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi praktik-praktik perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan mereka. Berikut beberapa alasan mengapa perusahaan harus melakukan auditing perusahaan lingkungan. Yang pertama, ada kepatuhan regulasi. Yang kedua, pengendalian resiko. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Yang keempat, reputasi dan kepercayaan. Yang kelima, kinerja yang berkelanjutan. Yang keenam, identifikasi peluang bisnis. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan yaitu, dalam kesimpulan dapat diuraikan bahwa akuntansi lingkungan dan audit lingkungan memiliki peran yang krusial dalam dunia bisnis saat ini. Akuntansi lingkungan membantu perusahaan dalam mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak lingkungan mereka. Sementara audit lingkungan memberikan evaluasi independen terhadap praktik-praktik lingkungan perusahaan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.